Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah persekutuan teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri, kita menyanyi Mars Pelkat PT. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 128, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan, dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian dari Kitab Mazmur 135, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Mazmur 135, ayatnya yang pertama sampai 7, firman Tuhan menyatakan, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan,
di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 53 baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi. Inilah Tuhan, kami anak teruna-teruna Tuhan, yang Tuhan hadirkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang hendak kami baca dan kami pahami bersama-sama, mampukan kami untuk memahaminya dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan yang hendak menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu ini, karena hamba sadar Tuhan, hamba tidak mempunyai kekuatan dan kepintaran apa-apa, tetapi karena pertolongan Roh Kudus-Mu, hamba akan mampu menyampaikannya dengan baik dan benar kepada teruna-teruna Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Esra 7. Esra 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Esra 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Jadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Jerahya bin Uzi bin Bukti bin Abisu bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi,
penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Teruna yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Teruna, firman Tuhan ini yang terambil dari Ezra 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 di Alkitab kita dengan judul Ezra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Teruna yang dikasihi Tuhan, Ezra membawa pulang orang Yehuda kembali ke negara mereka, kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu Yerusalem. Keberhasilan Ezra membawa pulang kelompok orang Yahudi kembali ke tanah nenek moyang mereka adalah karena Tuhan melindungi Ezra. Ezra adalah seseorang yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, untuk menaati dan untuk mengajarkannya kepada bangsa Israel. Teruna, Ezra meneliti firman Tuhan sehingga dia tahu dan mengetahui apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam Taurat yang diberikannya kepada Musa di Gunung Sinai. Ezra juga menaati firman Tuhan. Dilihat dari sikap juga pelayanannya, sehingga dia menjadi teladan bagi bangsa Israel. Ezra juga mengajarkan Taurat itu kepada bangsa Israel, karena Taurat Tuhan adalah hukum yang tertinggi bagi bangsa Israel. Teruna yang dikasihi Tuhan, keberhasilan daripada Ezra untuk mengatur kebaktian di dalam rumah Tuhan di Yerusalem, dan juga keberhasilannya membawa orang Yahudi pulang ke Yerusalem adalah karena Tuhan melindunginya. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-6. Ezra menjalin hubungan yang baik, menjalin pertemanan yang baik dengan Raja Persia, yaitu Artasasta. Sehingga Raja Artasasta mendukung Ezra untuk melakukan pemulihan di Israel. Hubungan yang baik antara Ezra dan raja ini sehingga membuat raja memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ezra di dalam menata kembali peribadahan yang akan dilakukan di bait Allah. Tanpa dukungan Raja Artasasta, mungkin Ezra akan kesulitan membangun kembali peribadahan di sana dan memulihkan kembali Yerusalem. Teruna yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau diajarkan lewat bacaan kita. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan kebenaran firman. Menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain atau kepada siapapun bukan harus seperti Ezra meneliti Taurat, mengajarkannya atau berkhotbah. Tetapi kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja melalui perkataan, melalui sikap, melalui perbuatan kita.
Orang lain tidak membaca Alkitab, tetapi mereka bisa melihat isi Alkitab lewat perbuatan, lewat sikap, lewat kata-kata yang kita tunjukkan. Teruna yang dikasihi Tuhan, contohnya menghormati ibu, bapak, atau orang tua. Ini kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita, orang lain akan melihat bahwa itu ada di dalam Alkitab. Teruna yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah menjalin hubungan dengan orang lain. Yaitu anak teruna mungkin di sekarang ini adalah berteman. Seringkali teruna memilih-milih teman. Ada yang memilih temannya karena satu hobi. Ada memilih teman karena punya mungkin kelas yang sama. Contoh, sama-sama orang kaya. Ada yang memilih teman karena sama-sama pintar. Tetapi kita tidak boleh memilih teman. Teman-teman itu yang bersama dengan kita harus saling mendukung, harus saling mensupport, saling membangun ke arah yang positif. Pertemanan harus didasarkan oleh kasih dari Tuhan. Jangan pernah iri kepada temanmu, karena mungkin temanmu memiliki sesuatu kamu tidak memiliki. Jangan pernah menjatuhkan temanmu, karena temanmu tidak akan jatuh hanya dengan kata-katamu. Teruna yang dikasihi Tuhan, jadilah teruna-teruna yang berteman dengan siapa saja dan saling mendukung, saling mensupport, saling membangun, dan saling mendoakan ke arah yang positif. Teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melindungi kita kalau kita menaati firman-Nya. Seperti Ezra dilindungi oleh Tuhan mulai dari tanah Babel sampai dia berhasil kembali ke Yerusalem dan membangun peribadahan kembali di sana. Kita pun akan dilindungi oleh Tuhan kalau kita taat kepadanya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, tetapi kita lupa untuk melindungi diri kita sendiri. Teruna, lihatlah, dunia menderita karena virus COVID-19. Semua orang berdoa kepada Tuhan agar dilindungi dari COVID-19, tetapi lupa untuk melindungi dirinya. Dia selalu berdoa di dalam doanya, memohon perlindungan Tuhan agar dijauhkan dari sakit penyakit, tapi lupa untuk melindungi dirinya. Dan saat ini COVID-19 melanda dunia, orang semua cemas, orang takut, tetapi kita sering tidak menjaga kesehatan kita, kita sering tidak melindungi diri kita, kita tidak melakukan protokol kesehatan. Untuk itu teruna, Tuhan akan melindungi kita kalau kita juga melindungi diri kita sendiri. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Ezra. Yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat perbuatan, lewat kata-kata dan sikap kita. Dan yang ketiga, kita harus berteman dengan siapapun yang didasarkan oleh kasih Tuhan. Yang keempat adalah Tuhan akan melindungi kita kalau kita taat kepada firman-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 384, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak
anak Bapa, siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta, pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Hormat dan kemuliaan kami haturkan di hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dapat kami lakukan, sehingga kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami mau belajar dari Ezra, di mana Ezra adalah seseorang yang taat kepada firman-Mu, dan dia mengajarkannya kepada bangsa Israel. Dan kami pun Tuhan mau taat kepada firman-Mu, dan juga kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu itu lewat perilaku, lewat sikap, lewat kata-kata kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan di pagi hari ini kepada bangsa dan negara, terkhususnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga negara kami ini menjadi negara yang tentram, aman, dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada RT RW. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biar juga Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin negara Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebijakan, program yang mereka buat hanya untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan kepada gereja dan pelayanan Tuhan, dimanapun Tuhan pelayan-pelayan Tuhan berada. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka seperti Ezra yang mengajarkan firman Tuhan kepada siapa saja. Terkhususnya gereja GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi gereja kami ini Tuhan, gedungnya Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu, beribadah bersama-sama dengan orang percaya di dalamnya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan Pak Pendeta, majelis, diaken, penatua, pelayan-pelayan pelkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan dan kasih penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak teruna-Mu, biarlah mereka Tuhan beribadah di rumah masing-masing, tetapi mereka tetap tidak mengurangi rasa hormat, rasa kemuliaan, dan melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah mereka Tuhan tetap menjadi anak yang taat, anak yang patuh kepada orang tua mereka, dan tidak menjadi anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya, hati sesamanya, atau hati teman-temannya. Kami berdoa juga bagi orang tua mereka, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada bunda-bunda layan, kepada kakak layan, dan juga kepada siapapun. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami dan juga melindungi kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, biarlah Tuhan yang selalu menuntun langkah kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 baitnya yang pertama dan keempat. Mari bersyukur semua. Adik-adik, mari kita berdiri, kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini yang masih ada pada kami, Tuhan berkati, kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan bait yang ketiga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Teruna yang dikasihi Tuhan, jadilah teruna-teruna yang belajar dari keteladanan Ezra di dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Selamat hari Minggu adik-adik teruna, Tuhan Yesus memberkati.